Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada fenomena yang menarik di dalam tahun-tahun belakangan ini berkaitan dengan masalah perayaan Natal. Kalau Bapak Ibu teliti dan menyaksikan di YouTube, maka Bapak Ibu akan mendapatkan bagaimana perayaan Natal di kota-kota besar itu merayakan Natal dengan sangat spektakuler. Ada banyak biaya yang mereka keluarkan, dan bukan saja ratusan juta dalam perayaan mengadakan satu perayaan Natal, tetapi sampai ratusan miliar rupiah. Saya tidak bohong, saudara. Ada 7 kota yang memang mengadakan perayaan yang begitu spektakuler. Ya, tidak termasuk tentunya Jakarta ya, atau Indonesia. Di London itu sekitar perayaan membuat pohon Natal itu seharga 750 juta, ratusan juta. Di Singapura juga di atas daripada itu. Bahkan di Hong Kong yang ada tempat judi pun, mereka membuat pohon Natal sebesar 31 miliar rupiah. Tapi bagaimana dengan negara-negara Arab? Di Abu Dhabi, ini spektakuler, saudara-saudaraku. 150 M pohon Natal. Itu ada benda-benda berharga, logam-logam mulia, emas, permata, kristal, dan lain-lain. Saudara-saudara, pertanyaan yang muncul, mengapa orang-orang menghabiskan dana yang begitu besar untuk menghiasi pohon Natal? Mungkin saudara berkata ini adalah satu tradisi. Oke, kita katakan itu satu tradisi. Tetapi adakah satu tradisi di mana orang bisa menginvestasi atau menghamburkan uang sampai pada miliar rupiah? Orang menginvestasi di dalam satu event atau satu kegiatan tertentu, itu berpengaruh kepada betapa berharganya event itu. Semakin biaya dikeluarkan besar untuk satu event, maka event itu adalah event yang berharga. Saudara-saudaraku, di Abu Dhabi 150 M. Berapa banyak presentasi anak-anak Tuhan di sana? Sedikit. Tidak seperti di tempat-tempat misalkan di Nusa Tenggara Timur, Papua, Manado, Batak. Kurang sekali, saudara-saudaraku. Yang mau saya katakan di sini, saudaraku, bahwa event itu memberi dampak besar. Orang-orang bisa menggunakan event Natal itu untuk bisnis secara besar-besaran. Memang kita menyadari bahwa penghamburan uang kepada event itu tidak tepat, karena Natal tidak berbicara tentang penghamburan uang, tapi Natal identik dengan kesederhanaan. Kalau kita bicara Natal, kita bicara tentang palungan, kita bicara tentang kandang domba, kita bicara tentang gembala-gembala, kita bicara tentang kehidupan yang sederhana, di mana tidak ada rumah yang pintunya terbuka pada waktu Maria ingin melahirkan. Tidak satu rumah pun yang bisa digunakan untuk raja di atas segala raja, yaitu Tuhan dari surga datang ke bumi. Tuhan dari surga mengunjungi ciptaannya. Tuhan dari surga datang kepada orang-orang yang diciptakannya.
Tapi tidak ada pintu rumah terbuka, tidak ada orang-orang yang menyambut dia. Hanya berita pada waktu kelahirannya, malaikat mengabarkan kepada para gembala-gembala di mana mereka berada di dalam kesendirian. Dan berita ini disampaikan kepada orang-orang yang sederhana ini oleh malaikat-malaikat Tuhan dengan satu fenomena alam di mana pasukan-pasukan para malaikat mengkumandangkan berita sukacita ini. Ada sorak-sorak, ada puji-pujian, pintu surga terbuka, dan mereka datang untuk mengabarkan tentang berita yang baik ini. Memang berbeda saudaraku di dalam event-event sekarang ini dalam perayaan Natal, di mana orang menggunakan Natal untuk kepentingan bisnis. Orang menggunakan Natal tidak pada esensinya. Tetapi itu tidak masalah saudara-saudaraku, karena mereka juga merayakan Natal. Tanpa sadar mereka menginvestasi dana yang besar untuk melaksanakan satu event Natal. Dan orang akan bertanya, di balik Natal itu ada apa? Paling tidak orang akan mencari, ada apa di balik Natal itu? Dan Natal itu pasti berbicara tentang satu pribadi. Natal adalah hari kelahiran. Mereka akan mencari siapa yang lahir. Dan tugas daripada kita saudaraku yang sudah mengerti tentang kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang memberi jawaban terhadap orang-orang yang merayakan event Natal, orang-orang yang mengumpulkan banyak uang untuk Natal. Dan kita adalah orang-orang yang harus menyampaikan itu, berita tentang kelahiran daripada pribadi itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi merupakan ungkapan Maria terhadap respon daripada malaikat Gabriel, di mana malaikat itu menjelaskan bahwa Maria akan mengandung dan Maria akan melahirkan dan melahirkan seorang anak, dan anak itu adalah laki-laki, dan dia harus menamai nama laki-laki itu adalah Yesus. Yesus adalah nama pribadi daripada Tuhan yang menjelma menjadi manusia, Tuhan yang datang ke dalam dunia, Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia, diberi nama manusia, yaitu Yesus. Saudara-saudaraku, siapakah Maria? Kalau saudara membaca firman Tuhan dalam perjanjian lama, saudara akan mengenal seorang yang bernama Miriam. Itu saudara perempuan Musa dan Harun. Nama itu mirip dengan nama Maria, yang artinya ditinggikan. Maria adalah ditinggikan, dan Maria ditinggikan melebihi daripada perempuan-perempuan, putri-putri yang ada di muka bumi ini. Dan dia ditinggikan juga karena dia juga berasal daripada keluarga keturunan Daud, di mana Tuhan berkata dan Tuhan menjanjikan bahwa akan lahir juru selamat daripada keturunan Daud. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, Maria tidak kaya seperti orang-orang pada waktu itu. Status daripada Maria adalah status rendah, tetapi dia memiliki satu garis keturunan dari keturunan Daud, di mana Tuhan sudah bernubuat bahwa keturunan Daud itu akan lahir seorang juru selamat, Immanuel. Dan dikatakan dalam pembimbing tadi, 750 tahun yang lalu sebelum Tuhan Yesus datang, Yesaya pernah bernubuat akan datang seorang darah akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan disebut dengan Immanuel, Allah menyertai. Karena dalam firman Tuhan ini, pada waktu malaikat datang kepada Maria dan berkata kepada Maria, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata Tuhan menyertai engkau adalah Immanuel. Malaikat datang dan memproklamirkan kepada Maria, dan Maria terkejut dengan salam daripada malaikat ini. Dan malaikat ini menyatakan bahwa
engkau yang dikaruniai, dan memberikan salam hangat, salam hormat. Dari sekian banyak perempuan-perempuan, terpilihlah perempuan yang dimuliakan. Dan Tuhan menyertai Immanuel. Dan anak yang ada nanti dalam kandungan daripada Maria itu akan disebut juga Immanuel, Allah menyertai kita. Sebutan daripada Yesus. Yesus adalah nama pribadi, nama manusia daripada Tuhan kita. Tapi sebutan jabatan daripada Yesus Kristus itu adalah Allah menyertai kita. Artinya Allah dari surga itu ada bersama saudara. Itu Immanuel. Immanuel, Allah menyertai saudara. Allah bersama-sama saudara. Karena itu kalau kita beriman kepada Yesus Kristus, itu juga kita beriman bahwa Allah bersama-sama kita. Allah ada dengan kita. Dan Allah memegang tangan kita. Dan Allah menuntun setiap langkah-langkah kita. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Untuk itulah Maria dimuliakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Bahkan kelompok-kelompok tertentu menempatkan Maria selevel dengan Yesus Kristus. Dalam teologi mereka menempatkan sifat ilahi daripada keilahian pada diri Maria. Maria dijadikan seperti sesuatu yang mulia, sesuatu yang kudus, dan diberi sifat ilahi yang diakui bahwa ada ilahi. Padahal Maria hanya merupakan manusia biasa. Maria tidak lebih daripada Yesus Kristus. Kandungan daripada Maria itu yang penting daripada siapa itu Maria. Karena itu saudara-saudaraku, Maria kita perlu belajar malam ini. Bagaimana Maria menyambut sang raja di atas segala raja itu hanya melalui pernyataan daripada malaikat Tuhan datang kepadanya. Malaikat berbicara kepada Maria. Walaupun dengan kejutan Maria, tetapi salam yang disampaikan oleh malaikat itu kepada Maria itu satu salam damai sejahtera. Salam yang memberikan Maria percaya diri. Karena Maria sedang berada dalam satu area rohani yang sangat luar biasa, yaitu dapat kunjungan daripada malaikat, yaitu malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel, malaikat Mikael adalah malaikat yang memang dipilih, yang diberikan Tuhan khusus untuk menyatakan hal-hal yang merupakan utusan dari Tuhan. Dan Gabriel adalah salah satu malaikat yang diberikan Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk memberitahukan kepada manusia tentang kelahiran Yesus Kristus. Kunjungan daripada Gabriel ini walaupun mengejutkan, tetapi memberikan satu pemberitahuan. Dan pemberitahuan ini adalah merupakan satu pemberitahuan dari surga, satu deklarasi dari surga, dan datang kepada Maria. Dan isi daripada pemberitahuan itu adalah Maria akan mengandung dan akan melahirkan dan seorang anak laki-laki, dan dia disebut Yesus Kristus. Dia disebut Yesus. Itu sesuai dengan nubuatan yang terjadi di dalam kitab Yesaya yang kita baca. Karena itu saudara-saudaraku, saya mau kita mengambil satu hema untuk kita belajar daripada sikap daripada Maria. Itu pada ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria mendapatkan pemberitahuan, dan Maria dinyatakan oleh malaikat bahwa Maria mendapatkan salam. Maria dipilih Allah untuk menjadi ibu Yesus. Maria adalah orang yang dikasihi. Maria mendapatkan belas kasihan. Maria mendapat kasih karunia. Dan dalam pribadi Maria ini, dia akan mengandung dan akan melahirkan. Dan anak yang dilahirkan itu akan menjadi besar
Dan anak yang dilahirkan itu akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah yang maha tinggi itu bicara tentang sesuatu yang sangat tinggi, yaitu Allah yang berhak mendapatkan status maha tinggi. Anak Allah yang maha tinggi berarti ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang maha tinggi di dalam anak Allah yang diutus itu, yang dikandung oleh Maria. Dan Tuhan Allah akan menganugerahkan kepadanya tahta Daud melalui anak Allah yang maha tinggi yang akan dikandung oleh Maria. Tuhan akan menganugerahkan kepadanya tahta Daud, satu kerajaan Daud yang tidak akan berakhir, tetapi yang sifatnya kekal. Tetapi kerajaan itu adalah kerajaan yang sifatnya rohani, bukan kerajaan sifatnya jasmani yang dinantikan oleh orang Israel pada saat ini. Tetapi itu merupakan satu kerajaan yang sifat rohani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu. Maria meresponi terhadap pemberitahuan malaikat Gabriel kepadanya. Dia tidak menolak. Sebenarnya dia punya alasan untuk menolak, karena dia belum bersuami. Dia baru saja bertunangan. Itu artinya kalau Maria menerima apa yang dikatakan oleh para malaikat Gabriel, maka dia akan menerima aib sepanjang hidup dia pada waktu dia mengandung, dan orang lain akan melihat kandungan daripada Maria. Tetapi karena perintah daripada Tuhan melalui malaikat Gabriel, maka Maria hanya berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Perkataan daripada malaikat yang diutus Tuhan, Maria menerimanya. Dia tidak memikirkan tentang dampak daripada permintaan daripada malaikat itu pada waktu dia turuti. Dia akan menerima setiap cercaan, dia akan menerima aib itu. Tapi walaupun mungkin itu aib, dia siap untuk menerima aib itu, karena itu dikatakan perintah Tuhan melalui Gabriel kepadanya. Dan dengan rendah hati dia menerima apa yang diungkapkan itu. Saudara bisa membayangkan kalau seandainya Maria berkata pada waktu itu, jangan saya. Dia menolak akan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan sampaikan melalui malaikat Gabriel. Apa yang terjadi, saudara? Pasti sejarah berubah. Kelahiran Yesus Kristus tidak melalui Maria, dan kita tidak tahu. Padahal Tuhan sudah memilih Maria melalui nubuatan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tuhan sudah tunjukkan Maria. Mata Tuhan telah melihat bahwa Maria adalah jalan bagi Tuhan untuk Tuhan datang ke dalam dunia. Tetapi itu juga merupakan keputusan daripada Maria, apakah Maria mau menerima perintah Tuhan untuk memberikan kandungannya, supaya Roh Kudus membuahi kandungannya. Karena Tuhan akan menjadi manusia, dia harus melalui manusia, melalui kandungan daripada perempuan, melalui rahim daripada perempuan. Tidak ada jalan lain untuk Tuhan datang ke dalam dunia. Dia harus sama seperti manusia. Dia harus masuk dalam kandungan rahim daripada seorang ibu. Tetapi kandungan itu tidak najis, tidak dosa. Kandungan itu belum ada. Tapi malaikat itu yang mengkonfirmasi, minta kesediaan daripada Maria. Maria, engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan dinamai Yesus. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadi padaku menurut perkataan. Saudara, ini menjadi pelajaran berarti bagi kita. Kalau Tuhan berbicara kepada kita, kalau Tuhan memanggil kita, Tuhan mau menjadikan kita untuk menjadi alat Tuhan di abad ini, di tahun ini, atau di tahun yang akan datang. Saya mengajak saudara-saudaraku untuk jadi seperti Maria. Apapun yang Tuhan mau katakan pada kita, apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita dengan rendah hati berkata, aku ini hamba Tuhan, jadilah perkataan Tuhan kepada hidupku, kepada
jalan hidupku yang ada di depan. Mari saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita menempatkan diri sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan. Pada waktu Tuhan mau menyatakan sesuatu kepada kita, atau Tuhan mau perintahkan kepada kita, kita meresponi terhadap apa yang Tuhan katakan pada kita. Kata-kata Tuhan bisa melalui firman Tuhan yang khotbah. Perkataan Tuhan bisa melalui pada waktu saudara merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Kata-kata Tuhan bisa pada waktu saudara mendengarkan khotbah lewat media yang ada. Maukah saudara membukakan telinga saudara, hati saudara, pada waktu ada seruan-seruan yang Tuhan ajak untuk saudara menjadi alat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di mana saudara berada. Maukah saudara menjadi seperti Maria dan berkata pada waktu ada panggilan Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadi padaku menurut perkataan-Mu Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar untuk menundukkan pikiran kita, hati kita, kehendak kita kepada perkataan daripada Tuhan. Perkataan Tuhan biarlah menjadi satu perkataan yang nilainya tertinggi. Kalau Tuhan berbicara kepada kita untuk berdoa senantiasa, walaupun dalam tubuh kita, daging kita tidak suka berdoa, tapi mulai hari ini, di hari Natal ini, kalau Tuhan menyuruh saudara berdoa, tempatkanlah kata-kata Tuhan di atas daripada semua keputusan dan pikiran saudara. Maka saudara menjadikan semua ajakan-ajakan Tuhan menjadi prioritas di dalam hidup kita sebagai orang Kristen di dalam perjalanan mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Berjalan berdasarkan firman Tuhan, berjalan berdasarkan sabda daripada Tuhan, dan biar sabda daripada Tuhan itu yang terpenting, yang memiliki nilai terbaik di dalam setiap kehidupan kita, dan dia memimpin secara otoritas dalam hidup kita. Karena itu Maria mau dengan rendah hati untuk dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Dan pada waktu Maria mengambil keputusan untuk menjadi tempat sarana untuk Roh Kudus membuahi kandungan daripada Maria, dan ada anak Allah di dalam kandungan daripada Maria. Anak Allah yang maha tinggi itu akan besar, dan dia adalah anak Allah yang kudus. Dan pada waktu malaikat itu berkata kepada Maria, pada waktu itu terjadi, ada penafsiran berkata, terjadi pembuahan ilahi di dalam kandungan daripada Maria. Setelah itu baru Maria melahirkan Yesus Kristus. Ikatan perkawinan antara Maria dan Yusuf terjadi, dan mereka memiliki anak. Anak ilahi, anak Allah yang maha tinggi dikandung oleh seorang perempuan, dan itu dilakukan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus ya yang memberikan kandungan di dalam kandungan daripada Maria. Karena kandungan itu ada Allah sendiri. Dan saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, kita tidak mengandung seperti Maria, tapi kita bisa mengandung hasrat ilahi dalam hidup kita. Kita memiliki satu keinginan untuk menyenangkan Tuhan. Marilah kita mengandung keinginan-keinginan Tuhan. Mari kita melahirkan nanti keinginan-keinginan Tuhan di dalam hidup kita, baik di tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang. Yang terakhir, saudara-saudara, saya mengajak kita sekalian dalam malam Natal ini, mari kita kembali merenungkan tentang kesediaan Maria untuk dipakai oleh Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan. Walaupun Maria bisa menolak akan pemberitahuan yang disampaikan Gabriel kepadanya, tetapi dia menyadari dan dia berkenan untuk menjadi alat Tuhan. Karena itu dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan setelah itu malaikat Tuhan meninggalkan dia. Dan apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu terjadi. Dan hari ini kita merayakan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bila firman Tuhan ini menguatkan kita, menghibur kita, untuk mempersiapkan kita untuk masuk nanti di dalam kebaktian Natal pada hari besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.
tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji, segala hormat kepadamu ya Tuhan. Patutlah kami meratap di hadapan hadirat-Mu di malam Natal ini untuk mengagungkan, membesarkan di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus masuk di dalam hati kami, karena kami sangat menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang telah datang ke dalam dunia untuk masuk dalam hati kami, untuk memerdekakan kami dan memberikan pembaruan hidup bagi hidup kami, dan mau menggunakan kami menjadi alat-Mu yang berguna di tengah-tengah kehidupan masyarakat di muka bumi ini. Berkatilah Tuhan untuk benih firman Tuhan ini, dan berkatilah kami yang sudah mendengarkan akan firman Tuhan ini, dan berkati hamba-Mu juga yang telah menyampaikan firman Tuhan ini. Meterikkanlah firman Tuhan ini dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi alat Tuhan seperti Maria yang berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.